Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram. Kalau di buku sini hadis yang ke-9. Insyaallah yang gak kerasa udah hadis ke-9. Pelan-pelan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikannya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah. Ya memang ditulisnya Abi Qatadah karena dia kan main grammar nahunya. Karena ada huruf jer'an, maka dibacanya Abi. Dia termasuk asmaul khamsah. Nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Abu. Ya, karena bahasa Indonesia nggak ada perubahan-perubahan. Abu, aba, abi nggak ada. Makanan, makanun, makanin nggak ada. Yang ada makanan, makanun, makanin nggak ada. Ya, duduk, dudukan, dudukin nggak ada. Ya, tapi kalau bahasa Arab dia akan berubah harokatnya karena memang dia termasuk tanda menunjukkan kedudukannya apa, sehingga harokatnya bisa berubah. Beda antara dibaca Zaidun, Zaidan dengan apa? Zaidin. Nah, itu akan mempengaruhi kedudukan sebuah kata. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, namanya Al-Harits ibn Rib'i. Namanya Al-Harits ibn Rib'i, termasuk sahabat dari kalangan Ansar. Berarti tinggalnya di Madinah. Dan kabilahnya sukunya Khazraj. Sukunya, kabilahnya apa? Dari Khazraj. Dan Khazraj itu ma'ruf, selalu tempur, selalu ribut sama-sama Aus. Ya. Ribut terus ya, antara Aus dengan apa? Khazraj. Itu di Madinah. Tapi ketika Nabi SAW datang membawa dinul Islam, membawa akidah yang sahihah, ya, dan itulah yang menyatukan mereka. Ya, ribut bukan hanya setahun 2 tahun, sudah turun temurun. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala satukan mereka di atas apa? Akidah yang sahihah. Jadi jangan pernah berharap ingin bersatu, kuat, memiliki power, memiliki taji, kalau berdiri bukan di atas apa? Akidah yang sahih. Luntur lagi, hancur lagi. Ya, kenapa? Karena akidah itu pondasi. Tauhid itu pondasi. Jikalau benar, jikalau hak, maka ke atasnya akan menjadi kuat insyaallah taala. Tapi kalau bawahnya aja bobrok, rusak, bagaimana bisa diharapkan dia akan tinggi, dia akan jaya? Itu cuma slogan saja. Tapi apa? Jauh panggang dari api atau jauh api dari panggang. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, meninggal pada tahun 54 Hijriah. Meninggal pada tahun berapa? 54 Hijriah. Dan dia termasuk sahabat yang mendapati semua perang kecuali Badar. Jadi setelah perang Badar, semua perang dilalui oleh Abu Qatadah. Sampai beliau juga yang ikut serta perang melawan Persia dan seterusnya. Dan meninggal di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Meninggal di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil Hirrah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Hirrah, kucing. Kalau kemarin kan tentang apa?
anjing. Kalau sekarang apa? Kucing. Ya. Bukannya wah ini nggak ada kerjaan amat ini agama bahas-bahas kucing, enggak. Ya, justru ini menunjukkan kesempurnaan apa? Din Islam. Segala sesuatu ada penjelasannya, baik secara terperinci maupun secara global. Dan kenapa ini dibahas? Karena kita masih berbicara seputar masalah toharah. Dan toharah itu perlu air. Ya, bagaimana air kalau misalkan dijilat sama-sama kucing? Kalau kemarin sama anjing harus dibuang dan dicuci. Nah, sekarang bagaimana kalau yang melakukannya adalah apa? Kucing. Karena karakternya sama, airnya diapain? Dijilati. Itu namanya walagho, minum sambil menggerakkan apa? Lidah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kucing. Lihat fi di sini bukan artinya di dalam. Memang betul secara umum kata fi asalnya itu berarti di dalam. Tapi ingat, namanya huruf di dalam bahasa Arab itu terkadang maknanya bisa multi, banyak. Tergantung nanti konteksnya. Kayak kemarin, ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Apakah kita artikan bahwasanya Nabi berkata di dalam laut? Kan enggak. Tapi fi bisa bermakna tentang atau an itu bisa diartikan tentang. Ya, nanti fi bisa juga bermakna ala, di atas. Ya, nanti semuanya tergantung konteks kalimatnya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fil hirrah, artinya tentang kucing. Innaha laysat binajasin. Bahwasanya kucing itu tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Hanya saja kucing ini termasuk tawafin. Tawafin itu yang suka keliling, mondar-mandir. Ya, muter-muter. Makanya orang tawaf dinamakan apa? Ya, tawaf. Ya, mengitari apa? Ka'bah namanya tawaf. Atau angin yang suka muter-muter namanya angin apa? Angin puting beliung. Nama lainnya apa? Angin topannya. Dari ini taufan. Taufan itu yang suka keliling, suka muter. Makanya anginnya apa? Muter keliling. Jadi ya. Jadi alasannya dia itu suka keliling, suka muter-muter terhadap kalian. Sama kucingnya lagi makan dia datang. Lagi kita duduk datang. Tahu aja dia, apalagi lagi makan bau-bau apa? Ikan, bau daging, tiba-tiba nggak diundang, datang dia. Nah, itu termasuk tawafin. Termasuk apa? Tawafin. Akhrajahul arba'atu, dikeluarkan hadis ini oleh arba'ah. Arba'ah di sini siapa aja? Pertama Abu Daud, kedua An-Nasa'i, ketiga Tirmizi, keempat Ibnu Majah. Ya, itu kalau kata Ibnu Hajar dikeluarkan oleh 4, itu 4 orang, 4 imam. Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, dan siapa? Ibnu Majah. Dan kalau kita perhatikan imam-imam ini yang mengeluarkan hadis atau yang punya buku tentang hadis sunan, itu rata-rata orang apa? Non Arab. Rata-rata. Bahkan mungkin bisa lebih dari 80% atau 70% lebih, kebanyakan mayoritasnya orang apa? Non Arab. Mafhum. Orang Arabnya mana? Ya ada juga. Cuman hikmahnya Allah menuntut, ya dilihat siapa yang lebih layak, siapa yang lebih bersemangat, siapa yang lebih tulus mempelajarinya, ya Allah kasih. Tidak mesti harus apa? Orang Arab. Ya, Imam Ahmad itu bukan dari Arab, ya. Bahkan kalau kita lihat para anbiya, mayoritasnya itu non Arab. Yang dari bangsa Arab, maksudnya berbicara bahasa Arab itu hanya beberapa, seperti Nabi kita Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Hud. Ini 4 nabi yang berbicara dengan bahasa apa? Arab. Sisanya ya kalau kita hitung dari 25 itu rata-rata non Arab.
Ibrahim. Ya kan namanya Ibrahim, Ustaz, ada di dalam Al-Quran. Walaupun namanya ada dalam Al-Quran, tapi Ibrahim itu bukan bangsa. Dia dari Palestina. Nah, Palestina waktu itu punya bahasa sendiri. Musa, ya Daud, Sulaiman dan seterusnya, ya bukan dari bangsa. Bahkan ada orang Padang meneliti Sulaiman itu dari Indonesia. Ya, yang punya Candi Borobudur katanya. Ya itu lihat aja di sana di Jogja ada daerah namanya Sleman kata dia. Itu katanya pergeseran ucapan. Dulu namanya Sulaiman karena keseringan ngomong, akhirnya jadinya apa? Sleman. Nah, itu dia bikin penelitian itu sama diajak mahasiswanya. Ya, kemudian kata dia juga alasannya nabi yang depannya pakai su itu cuma Sulaiman. Dan su ini kebiasaannya orang apa? Jawa. Soekarno, Soeharto, Sutarman, su apa lagi? Suyono dan seterusnya. Lah ini kata dia depannya Sulaiman, berarti dari mana? Dari Jawa. Ya, aneh memang ya. Tapi penelitiannya profesor dari sisi matematik. Ya, ada banyak di YouTube kalau mau dicek. Wa sahahahu at-Tirmidzi dan disahihkan oleh al-Imam at-Tirmidzi Muhammad ibn Isa. Tirmidzi namanya Muhammad ibn Isa dari Turmud. Nah, Turmud ini daerah-daerah dekat Bukhara lah. Turmud. Wa Ibnu Khuzaimah dan juga hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, sekarang yang kita bisa petik beberapa pelajaran di sini. Yang pertama, hukmu su'ril hirrah, hukum sisa makanan atau minuman dari apa? Hirrah, kucing. Nah, apa hubungannya dengan bab toharah? Bisa jadi misalkan ada bejana dijilat-jilat sama siapa? Kucing. Terus antum cari-cari air nggak dapatnya air itu. Gimana? Airnya ini suci atau najis? Ya. Atau makanan udah dijilat-jilat sama siapa? Kucing. Kira-kira makanannya ini najis atau tidak? Ya, itu pembahasan su'ar. Su'ar itu sisa-sisa dari apa yang dia makan atau yang dia minum, suci atau najis. Ya. Maka jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah taharah. Berarti apa? Suci. Baik yang dia makan, baik yang dia minum, sisanya itu hukumnya apa? Suci. Salah satu dalilnya apa yang kita baca dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadisnya cuma ini. Hadisnya siapa? Tentang kucing, Abu Qatadah. Bahkan Imam Tirmidzi rahimahullah setelah membawakan hadis ini, beliau berkata, wa huwa qaulu aktsaril ulama min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum. Dan pendapat toharahnya sisa-sisa dari kucing ini adalah pendapatnya kebanyakan ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawai dan yang lain-lain, mereka menganggap sisa dari kucing tadi ya tidak masalah. Mafhum? Jadi kadang Tirmidzi ini termasuk yang unik dia, karakter bukunya. Jadi setiap meriwayatkan komentar. Ya, dan komentar yang kadang bukan hanya dalam bab hadis, tapi bab fikihnya juga. Itu siapa? Al-Imam Tirmidzi. Misalkan habis perkataan fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komen beliau. Misalkan hadzal hadis sahih atau hadzal hadis hasanun sahih, dan banyak istilah-istilah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Bahkan dia termasuk pencetus pertama istilah hasan. Hadzal hadis hasan. Nah, dulu enggak ada istilah hadis hasan. Ya, hadis itu cuma dua, makbul diterima atau mardud ditolak. Cuma yang makbul memang bertingkat-tingkat. Ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 9, ada yang nilainya 7. Nah, sama Imam Tirmidzi dikasihlah istilah kalau nilainya tengah-tengah, dikatakan hadisnya apa? Hasan.
Tapi kalau hadisnya mardud dikasih nama dhaif. Kalau hadisnya kuat namanya sahih. Sehingga muncullah 3 istilah. Antara sahih yang paling kuat, hasan pertengahan bisa jadi hujjah diterima juga, dan yang lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah namanya apa? Dhaif. Ini asal usulnya. Dan ini cuma istilah saja. Yang penting hakikatnya. Yang penting itu hakikatnya. Ya dulu nggak ada ceritanya fa'il, mubtada, khobar, nggak ada. Tapi orang Arab sudah ngerti kalau ada yang ngomong, misalkan pakai kata kerja fi'il madi begini ngomongnya. Nanti kalau ada fa'il dibaca doma. Ya sudah bahasa ibu. Tapi mereka belum ada yang membukukan atau bikin teori atau bikin kaidah. Kalau ini dibaca begini fa'il, kalau dibaca begini maf'ul bih, belum ada. Baru diperintahkan nanti di masanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk bikin kaidah-kaidah nahwu. Jadi tidak ada masalah terhadap istilah-istilah. Yang penting adalah banyak hakikatnya. Sudah ya. Makanya kayak misalkan masalah murji'ah fuqaha, ya mereka itu salah dalam mendefinisikan. Tapi terkadang penerapannya, hakikatnya itu benar. Toh begitu tetap mereka dikatakan murji'ah apa? Fuqaha. Sudah ya. Jadi murji'ah fuqaha itu ya dalam definisi iman keliru karena membuang amal. Tapi prakteknya salah atau benar? Benar. Makanya masih diberikan toleransi tersebut termasuk yang paling ringan dari masalah irja. Gara-gara salah apa? Definisi. Tapi kalau ini definisi kan udah salah diambil, akhirnya bikin keturunan-keturunan lain. Makanya diperingati oleh para ulama. Tapi sekarang ada yang definisinya benar, ya casingnya benar, hakikatnya salah. Nah, ini kan parah. Ini lebih parah. Ini hukum su'ur hirrah. Adapun Abu Hanifah berpendapat makruh atau karaha. Ya udah nggak usah dipakai, dibuang. Ini pendapatnya siapa? Abu Hanifah. Punya dalil nggak? Punya. Dia berdalil dengan ucapan Nabi al-hirrah sab'un, atau hirrah adalah binatang buas. Dan ma'ruf binatang buas seperti memiliki taring, memiliki kuku yang dengan taring dan kukunya itu dia memangsa. Dan ini kebiasaannya makannya adalah apa? Yang bangkai, yang najis dan seterusnya. Maka ya Abu Hanifah berpendapat karohah atau makruh, tidak usah dipakai atau dibuang. Tapi dibantah. Sekali lagi ini kan fikihnya muqaranah. Ya, dibantah. Pertama, hadis yang beliau pakai itu dhaif, lemah. Hadisnya apa? Lemah. Di dalamnya ada rawi namanya Isa ibn Musayyib. Ya, beliau ini dhaif. Beliau ini apa? Dhaif. Atau bantahan yang kedua, anggap hadis itu sahih. Al-hirrah sabu. Hirrah itu binatang buas. Tapi dikhususkan dengan hadisnya Abu Qatadah. Jadi kedua hadis ini terpakai. Jadi dalam ilmu usul fikih, ketika nanti ada dua hadis atau dua nas itu saling bertabrakan, dan semuanya anggapnya sahih, maka ada beberapa cara untuk menghadapinya, mensikapinya. Salah satu cara yang pertama dikompromikan. Apa dikompromikan? Dicari jalan tengahnya. Anggaplah hadis kucing itu adalah binatang buas, berarti nggak boleh semuanya najis dan seterusnya. Maka hadis ini dikecualikan dengan hadisnya Abu Qatadah, kecuali kucing. Kalau kucing tidak najis, alasannya dia minat tawafi. Misalkan lagi ada dua hadis yang bertabrakan. Yang satu bilang pegang kemaluan batal wudu. Yang satu hadis tidak batal wudu, karena kemaluan itu bid'un minka, bagian dari tubuhmu sendiri. Lah ini kan kontradiksi. Ini apa? Kontradiksi. Maka salah satu cara untuk mensikapinya adalah kompromi atau jamak.
Ya, ada yang mengatakan itu bisa dijamak. Kalau pegangnya dengan syahwat batal. Ya, tapi kalau cuma pegang nggak sengaja, maka apa? Tidak batal. Ini namanya cara jamak, itu kompromi. Ada cara yang kedua, tarjih. Tarjih itu memilih salah satu hadis. Menurut dia mana hadis yang paling kuat, yang lemah berarti nggak kepakai. Misalkan menurut dia yang lemah, yang kuat adalah batal, ya udah dia akan berpendapat megang kemaluan, mau caranya apapun, mau syahwat mau tidak, maka apa? Batal, selesai urusan. Kalau dia lebih menguatkan hadis bahwasanya yang kuat adalah tidak batal, ya sudah, megang nggak batal selama tidak ada yang keluar dari apa? Kemaluannya. Nah, ini fikih memang kebanyakan masail turunannya itu pasti masalah yang ada dzan, disebut dalam ilmu usul fikih namanya dzan. Dzan itu apa? Ya, bisa jadi menurut anak itu yang paling benar, anak pegang. Pendapat ente salah. Atau dia berpendapat anak yang benar. Ya, pendapat ente yang apa? Salah. Itu namanya dzan. Dan masalah fikih turunannya, ingat turunannya itu memang masail-masail yang banyak di situ adanya apa? Dzan. Dan dzan termasuk ilmu. Dzan termasuk apa? Ilmu, bukan syak, bukan ragu. Tapi dia masailnya masalah apa? Ilmu. Hanya saja ilmu yang di sini disebut ilmu relatif atau ya nisbi. Karena ilmu nanti ada dua, ilmu daruri dan ilmu apa? Relatif atau nisbi. Kalau daruri itu perkara yang pasti. Perkara yang apa? Pasti. Misalkan hukum salat 5 waktu, apa hukumnya? Wajib, itu daruri. Itu apa namanya? Daruri, nggak ada yang menyelisihinya. Ada yang menyelisih, bilang sholat 5 waktu itu mustahab. Wah, kacau ini fikihnya sama ini. Nggak ada dari ulama-ulama fuqaha yang mengatakan sholat 5 waktu hukumnya apa? Mustahab, nggak ada. Adapun masail turunannya, contohnya sholat berjamaah di mana? Di masjid. Ya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang apa? Mustahab. Kalau menurut antum yang kuat adalah wajib, ya sudah pegang saja. Ya, boleh nggak ngebantah yang mengatakan mustahab? Boleh saja. Dengan adab, dengan saling ya berangkulan dan seterusnya, nggak masalah. Atau yang ini berpendapat mustahab, antum sikat yang bilang wajib, nggak masalah. Bisa dipahami ya? Ini disebut dengan masalah dzan. Dan ini ilmu yang disebut relatif. Contohnya, kita makan yuk, makan di mana? Situ soto enak. Ya, menurut ente enak, menurut anak? Ah, ini ilmunya daruri atau ilmunya dzan? Hah? Di mana kira-kira makan sate yang enak di sini? Kata dia, di kebun besar. Enggak, itu mah nggak enak katanya, bau. Ya, makan tongseng yang enak di mana? Oh, di sini dan sini. Ya, menurut antum enak, belum tentu yang lain menganggap apa? Enak. Itu namanya ilmu apa? Dzan. Ya, banyak masail fikih itu rata-rata turunannya ya, kita baca turunannya itu dzan. Apa dzan? Pasti akan ada silang pendapat. Pasti akan ada apa? Silang pendapat. Seperti ini masalah ini, kucing ini tadi. Kalau jumhur berpendapat taharoh, suci, nggak masalah. Bekas minumnya dia, bekas makanan dia itu suci, nggak usah dicuci, nggak usah dibuang. Tapi kalau menurut Abu Hanifah apa? Ya, karoha, nggak usah dipakai, nggak usah dimakan, ya buang saja. Bisa dipahami ya? Banyak contohnya, misalkan masalah video. Masalah apa? Video. Apa hukumnya video? Ada yang bilang nggak masalah karena itu ibarat orang bercermin, itu kan dia juga itu. Ada yang bilang apa? Enggak, itu sama aja membentuk, menggambar manusia bernyawa dan seterusnya. Sekarang misalkan ulama-ulama Saudi membolehkan, ya ulama Yaman apa? Melarang. Berantem enggak dia? Gara-gara video. Sambil mentabdik, nggak boleh belajar sama ini gara-gara pakai video. Yang ini juga bilang nggak boleh belajar sama ini, dia begini-begini. Ada kayak gitu? Nggak ada. Tapi kalau mau membantah secara ilmiah nggak masalah. Ya, bahwasanya hukumnya ini misalkan haram, dalilnya 1, 2 nggak masalah. Saling lempar argumen. Tapi kalau saling berantem gara-gara masalah dzan ini, wah ini bahaya.
Ya, itu kalau di belajar fikih aja ada yang sifatnya ilmu daruri, ada yang sifatnya ilmu apa? Dzan. Mafhum? Apalagi ya masalah-masalah besar seperti masalah tauhid. Masa semuanya dimasalahin dzan? Setiap ada orang yang berpendapat nggak apa-apa. Ya, itu kan pendapat si fulan, ini pendapat si alan. Maka kita lihat dalam perkara apa? Apakah perkara inti atau perkara turunannya? Ya, kalau perkara inti nggak ada istilah pendapat. Nggak boleh masuk dzan di situ. Harus ilmu apa namanya? Daruri. Ilmunya ilmu apa? Daruri. Wong fikih saja mereka akui ada. Kenapa dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah semuanya dihukum rata menjadi apa? Dzan. Ibaratnya lebih mulia mana antara ilmu usul ini, ilmu akidah ini, ilmu tauhid ini dengan ilmu-ilmu yang sifatnya fikih? Kira-kira lebih mulia mana? Ya, lebih mulia apa? Tauhid. Bahkan Abu Hanifah bikin fikih akbar dan fikih apa? Asgar. Kalau fikih akbar itu masalah-masalah tauhid, masalah akidah. Tapi kalau fikih asgar masalah-masalah fikih ibadah, muamalah dan seterusnya. Tapi toh di dalamnya juga ada yang masalah-masalah inti, ada masalah istilahnya turunan. Ini harus dipahami. Ya. Dan aneh lagi ada yang bilang masalah daruri, masalah zahir itu nisbi. Gimana ceritanya? Itu relatif. Ini kan bertentangan namanya. Ya, 1 tambah 1 ada yang bilang 5, itu relatif akhi. Loh gimana ceritanya relatif? 1 tambah 1 11, itu relatif akhi. Kan begini nih. Ya nggak bisa. Ya, jadi kontradiksi. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya masalah zahir, masalah daruri ini sifatnya nisbi. Berarti nggak ngerti tentang masalah usul fikih ini orang. Ya harus belajar lagi, minimal belajar al-usul min ilmin usul lah. Ya bahkan ya di Kasfus Syubhat saja Syekh Utsaimin rahimahullah di awal-awal muqaddimah itu sudah memberikan arahan ilmu ada 2 jenis. Ya, ilmu daruri yang pasti dan ilmu yang sifatnya apa? Nadhari atau nisbi. Bisa jadi ada silang pendapat yang menurut dia benar, yang lainnya salah. Tapi menurut ana itu yang benar, yang ente yang salah. Itu namanya nisbi. Itu namanya apa? Nisbi. Ya boleh saja orang tengkar gara-gara itu. Tengkar dalam tanda kutip ya, saling memberikan apa? Adu argumen. Begitu. Sebelum ini ya, apa belajarnya pelan-pelan tentang kucing, tapi kita sedikit masuk usul fikihnya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Jadi itu bantahan kepada Abu Hanifah, dalil yang dia pakai pertama lemah. Kemudian anggap itu kuat dalilnya atau sahih, maka dikecualikan dengan hadisnya Abu Qatadah. Kan tadi anggapnya bertolak belakang. Ya, maka jawabannya dikompromikan. Ya, bahwasanya kucing betul dari hewan liar, tapi dia termasuk yang dikecualikan dari hadisnya Abu Qatadah Al-Harits ibn Rib'i radhiyallahu anhu. Begitu. Ya, kalau ada yang nanya, Abu Hanifah emang nggak dapat hadisnya Abu Qatadah? Mungkin saja. Ya, karena ilmu hadis itu banyak. Ya, nggak mungkin seorang bisa mengetahui semuanya, walaupun dia seorang alim. Tapi terkadang ada beberapa ilmu yang apa? Luput. Terutama masail-masail yang sifatnya ya apa namanya bukan inti gitu. Tapi Abu Hanifah ya misalkan keluar dari masalah akidah ya walaupun memang di awal, tapi kemudian beliau rujuk. Tapi kemudian beliau apa? Rujuk. Ini siapa? Abu Hanifah. Ya, bahkan mereka juga berdalil ada hadisnya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu melarang atau membenci atau menganggap makruh sisa dari himar, keledai, sisa lagi dari anjing dan dari Ibnu Umar sendiri dan Abu Hurairah sendiri. Ini istihad mereka berdua. Ya, misalkan ada sisa dari kucing dibuang, sisa dari keledai nggak dipakai dibuang, maksudnya nggak dipakai untuk berwudu dan seterusnya. Mafhum? Tapi ini kan bukan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata dibantah lagi setelah diperiksa lebih lanjut, ada tuh riwayat juga dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka melarang, ya atau mereka bukan melarang, mereka memberi rukhsah, nggak apa-apa pakai aja itu air
bekas kucing nggak masalah. Ya, jadi betul-betul fikih muqaranah itu ditinjau semua yang ada, riwayat-riwayat yang ada, sehingga bisa mendudukan perkaranya ya sesuai dengan wakilnya, sesuai dengan kenyataannya. Tapi diperhatikan juga, kalau antum melihat kucingnya di mulutnya banyak darah najis, ya, terus dia minum, maka yang bikin najisnya itu bukan air liurnya, tapi karena bekas apa? Darahnya, atau masih menempel daging yang bangkai, maka jadi najis bukan karena liurnya dia tadi, tapi karena perkara luar, yaitu dari bangkai tersebut. Tapi kalau murni dari kucing tidak masalah. Ya, ini khusus yang para pencinta apa nih? Kucing nih, cat lover nih. Ya, kucing kadang sampai dipeluk-peluk, dimandiin, diapain, digendong-gendong. Ya, kalau sudah cinta sama apa? Kucing, ya, dikasih makan yang enak gitu. Akhirnya si kucingnya dikasih tulang nggak mau dia, karena kebiasaan makan apa? Whisky apa namanya? Apalah itu lah. Wow, whisky ya. Whiskas ya. Ya, jadi tuman dia dikasih tulang nggak mau ya. Ya, makanya makanan-makanan yang saset. Itu pembahasan tentang kucing. Berikutnya yang kedua, su'ru as-siba. Bagaimana sisa minum atau makanan dari siba. Siba ini hewan liar, hewan buas. Ya, hewan buas itu karakternya yang memiliki taring, yang memiliki cakar, yang dia kalau makan menggunakan cakarnya, menggunakan taringnya untuk melumpuhkan lawan. Itu namanya siba. Itu namanya siba. Apa siba? Hewan-hewan buas. Karakternya sekali lagi memiliki apa? Taring dan memiliki apa? Cakar. Yang cakar dan taring ini digunakan untuk memangsa apanya? Buruannya. Contohnya apa? Singa. Contohnya lagi apa? Macan, harimau, serigala, dan yang semisalnya. Ya, ada. Mungkin antum kali mau miara singa kayak Sultan Emirat. Ya, miaranya bukan ecek-ecek ya. Kalau di Indonesia miara kucing ya. Di sana miaranya apa? Cita. Wah, miaranya singa. Ya, miaranya elang. Ada ini pangeran Saudi saking cintanya sama elang, ya kalau ada lomba-lomba dia sewa apa namanya? Pesawat ya, dibeliin tiket burung-burungnya itu. Jadi dipakein mata ini kayak kacamata biar tutup mata, kemudian bangku-bangku penumpang ditaruhin apa? Tatakan dudukan itu buat apanya? Burung-burungnya. Masya Allah. Ya, ini udah saking apanya dia? Cinta sama burung elang. Nah, itu namanya apa? Siba. Maka terjadi silang pendapat di kalangan ulama tentang hukum ya sisa minum atau makan dari siba. Imam Malik rahimahullah ya dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan Ahlul Hijaz menganggap tidak masalah. Ya, adapun orang-orang Irak ya dari Ashabur Ra'i itu kalangan tadi juga sama Abu Hanifah itu menganggap makruh. Menganggap apa? Makruh, dan keduanya saling adu argumen. Ya wallahu alam, yang rajih hukumnya itu tidak najis atau tidak masalah. Karena kembalikan ke hukum asal, al aslu fil asya at-taharah. Hukum asal pada sesuatu itu adalah apa? Suci. Ya, tidak bisa kita hukumi najis kecuali dengan dalil yang jelas. Sedangkan tidak ada dalil yang gamblang yang jelas akan kenajisan hewan-hewan tersebut. Jadi sisa dari ya air liurnya yang ketika dia makan atau minum maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mafhum? Ya. Lagian juga antum enggak punya juga ya. Ya, kecuali nanti punya, baru antum cari fikihnya nih. Kalian antum punya rumah luas gitu, punya kandang singa, sini kandang singa, sini kandang apa namanya? Beruang. Ya.
Kalau orang-orang Rusia kan miaranya beruang. Ya, kalau orang-orang Timur Tengah miaranya singa. Ya, orang India miaranya gajah. Ya, kalau gajah ini termasuk buas nggak? Enggak ya? Makan daun doang ya. Tapi kalau lagi marah, diinjek-injek semua orang. Ya, walaupun dia punya taring, tapi dia tidak menggunakan taringnya untuk apa? Memangsa. Walaupun punya kuku, tapi kukunya besar kan, nggak sampai keluar. Ya, yang kuku yang tajam itu kalau dipencet ininya kan, kayak kucing, nanti dia apa? Keluar. Nah itu termasuk yang memiliki kuku untuk memangsa. Berikutnya, su'ru ma yu'kalu lahmuhu. Permasalahan yang ketiga, sisa dari hewan yang bisa dimakan dagingnya. Contohnya apa? Embe, ya, sapi, unta, ya, apalagi yang bisa dimakan, kelinci, ya, hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya. Maka bagaimana sisa air yang dia minum tadi? Maka di sini kata Abu Bakar Al-Munzir, ajma'a ahlul ilm la ikhtilafa bainahum. Telah sepakat ahlul ilm itu ulama, tidak ada silang pendapat di antara mereka, anna su'ra ma yu'kalu lahmuhu tahir. Bahwasanya sisa dari hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tahir, suci. Yajuzu syurbuhu wa tatahhur bihi. Boleh kita minum dan boleh bersuci dengannya. Ya. Di sana tidak, maka dia apa? Tahir. Boleh dia bersuci dengannya. Boleh apa? Dia bersuci dengannya. Mahfum. Kata dia, ngapain amat gue pakai beksembe ya? Masih air banyak yang bersih. Ya misalkan gak ada air lagi, gimana coba? Ya kalau hidupnya lapang mah enak aja. Tapi kalau hidupnya yang sulit, ya susah air misalnya, kayak di Afrika misalkan, susah air. Ya pasti mau nggak mau dia pakai yang ada, kayak misalkan berudu dengan air yang kecampur dengan tanah, masih coklat itu, atau ada air yang mungkin bekas diminum sama keledai dan seterusnya. Ya boleh dia menggunakannya. Ini menunjukkan din Islam itu agama yang memperhatikan semua lini gitu. Baik ketika dia lapang maupun ketika apa? Susah. Ya, coba kalau agama ini untuk yang lapang-lapang saja, wah akan berat ini. Ya, sholat harus berdiri semuanya, nggak boleh duduk. Waduh, gimana ceritanya? Paksain aja orang sakit itu nama, kan nggak hikmah. Ya, jadi orang sakit pokoknya dipaksa harus apa? Berdiri. Sholat berjamaah pokoknya wajib, maupun apapun yang datang, mau datangnya topan, tsunami, banjir, hujan, kan nggak gitu. Ya diberikan apa? Keringanan, diberikan rukhsah. Ini menunjukkan agama ini dibangun di atas taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahami juga apa yang telah Allah bebankan untuk kita itu sudah di batas kemampuan kita atau sudah perkara yang kita mampu. Mafhum? Adapun yang diberi rukhsah itu perkara-perkara yang sifatnya datang belakangan, tidak melekat. Maka ini yang diberi rukhsah. Adapun kesulitan yang menempel terus, maka tidak boleh diberikan rukhsah. Ya, seperti misalkan kita belajar taklim, ada enggak masyaqqahnya? Ada. Ya, antum datang sini naik motor, naik mobil, itu masyaqqah. Ya, tapi ini kan memang melekat, nggak bisa lepas. Ya, soalnya kalau nggak ada itu, nggak akan belajar datang ke masjid. Ya, datangnya lewat online, kan begitu. Ya, terus dia bilang, Ustaz capek, ini ya beli rukhsah aja ya. Ya, kalau rukhsahnya melekat tidak bisa diberikan dispensasi, tidak bisa diberikan keringanan. Tapi kalau ya masyaqqahnya ini sifatnya tiba-tiba datang, mungkin sakit. Namanya orang sakit masa tiap hari sakit. Ya, kecuali emang sudah ya sakitan gitu kan. Atau tiba-tiba hujan besar. Emang tiap hari hujan besar? Kan enggak. Maka yang seperti ini yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan masyaqqah yang melekat. Ya misalkan sholat subuh ada masyaqqahnya banyak ya, harus bangun mata begini bangun, harus ke kamar mandi, persiapan. Lah kalau ini diberikan rukhsah, diberikan keringanan, tentu tidak akan ada yang namanya apa? Ibadah. Ya, tapi tiba-tiba dia sakit, meriang, menggigil, ya nggak kuat jalan, maka ini diberikan apa? Rukhsah. Karena tidak tiap saat dia menggigil. Ya, ada orang tiap saat menggigil. Hari ini menggigil, besok menggigil sampai 20 hari sampai sebulan. Kerjanya menggigil aja. Ya, kan enggak. Hari datang tiba-tiba, datang saat-saat tertentu saja. Ya, kalau misalkan kita hitung antara sebulan ini, sakitnya kita sama sehat lebih banyak mana? Sehatnya alhamdulillah. Banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum. Ya, Syekh Al-Imam Hafizahullah itu yang di Ma'bar selama buka pondok ya sudah 25 tahun ketika anak kesana dia tuh sudah 25 tahun buka pondok. Itu nggak pernah sakit gitu, nggak pernah pre libur daras itu nggak pernah. Walaupun Idul Adha, Idul Fitr nggak pernah pre. Kecuali kalau beliau haji. Itu aja udah. Dan haji tiap tahun. Ya, umroh enggak, ya udah pokoknya sekarang haji sudah. Ya, memang betul dijaga dari sisi makan, olahraga, ya. Makan aja kalau pagi cuma roti sama madu, udah selesai. Baru siang mungkin agak berat nasi. Jadi makan paginya cuma apa? Roti sama madu. Habis itu jogging-jogging, lari-lari di maktabah. Ya, hampir 25 tahun yang enggak pernah apa? Pre gitu, enggak pernah apa? Libur. Masyaallah. Allah berikan apa? Kekuatan pada beliau. Paham ya? Itu apa? Sisa dari sesuatu yang bisa dimakan dagingnya, ayam, apa nih? Ya, pokoknya yang bisa dimakan namanya dagingnya dengan sembelihan syar'i. Kemudian masalah berikutnya su'rul khayl. Bagaimana sisa minum atau makanan dari khayl? Apa khayl? Kuda. Ya, makanan dari apa? Kuda. Maka jumhur ulama berpendapat karena dia mubah boleh dimakan dagingnya, maka sisa dari minumnya dan makannya itu tahir. Itu apa? Tahir. Jadi sisi pandangnya itu kuda ini halal nggak dimakan? Pernah makan daging kuda? Hah? Pernah Usama? Di mana makan daging kuda? Di Yaman. Karena seumur-umur belum pernah. Ya, kalau jumhur berpendapat mubah, tapi kalau Hanafiyah, Malikiyah, ya mereka menganggap tidak boleh dimakan kuda. Ya, ada yang pernah di sini? Gimana dagingnya? Kayak kebo kah? Kayak sapi? Jadi silang pendapatnya kuda ini boleh nggak dimakan? Kalau dia boleh dimakan, berarti kembali ke hukum yang lalu, yaitu apa? Suci bekas minumnya dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak boleh, maka apa? Ya nggak boleh, kembali ke sibak tadi juga. Berarti boleh juga ya kalau dia sibak, berarti hukumnya boleh. Walaupun khilaf tadi, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Ya nantilah bab atimah, makan kuda, makan buaya, makan apa ya? Ya makan apa itu namanya biawak. Nanti babnya di bab atimah dan asyribah, makanan dan apa? Minuman. Ya, makan buaya udah. Rotinya doang. Kalau ada yang ini kondangan, atau kita mau besan. Ya, baru rotinya doang nih, kalau dagingnya belum. Namanya roti apa? Roti buaya. Insyaallah. Afum ya, itu beberapa sisa makanan dari hewan-hewan. Kan lagi ya, Islam ini kalau kita pandang di daerah kita mungkin nggak ada kuda, nggak ada hewan buas dan ininya, ya berarti sesuaikan saja hukumnya dengan yang ada. Tapi di daerah yang lain karena ada binatang buas, mungkin hidupnya di dekat-dekat hutan, ya dan seterusnya, dia miara kuda. Maka kan mencakup mereka juga. Maka dinul Islam ini ya universal gitu, menyeluruh untuk semua
ya daerah, semua lingkungan, semua tempat. Jadi tetap masih semuanya relevan dengan semua kondisi, keadaan, waktu, tempat dan seterusnya. Ya, mafhum. Kalau sekarang karena kita tinggalnya di kota, rumah kecil-kecil, ya nggak punya lapangan buat miara kuda. Ya, kalau zaman dulu rumah besar-besar, ya bisa miara apa? Kuda buat latihan, dia berkuda pagi-pagi. Ya, cari rumput kasih siapa? Kuda. Ya, di rumahnya ada kolam, dia melihara ikan, kasih nama ikan. Ya, kalau hidupnya di mana? Kampung. Di sini antum masya Allah jadi sultan kalau di sini rumahnya besar. Ya, punya tanda. Langsung ada yang merah kuda di sini. Ya mau taruh di mana kan? Ya. Ya. Atau miara apa gitu, hewan-hewan buas. Waduh, itu kan nggak mungkin kalau bukan orang-orang sultan yang rumahnya gedung-gedung. Ya, insyaallah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya. Anas ibn Malik ini termasuk pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ini ketika Nabi datang ke Madinah dikasih sama ibunya. Ini Rasul anak saya. Buat apa? Buat jadi pembantu. Ya, jadi di usia 10 tahun Anas ini sudah berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya ngapain? Ngambil air, ya nyiapin sendal, pokoknya kebutuhan Nabi ya beliau bantu, beliau urus. Akhirnya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW keberkahan pada harta, keberkahan pada apa lagi? Ya usia, keberkahan pada apa? Anak turunan. Ya, bahkan sampai umur kurang lebih 100 Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi ketemu Nabi di usia 10 tahun, Nabi di Mekah 10 tahun, tambah 10 berarti 20. Jadi ketika Nabi wafat, Anas baru berusia berapa? 20 tahun. Tapi masih hidup panjang. Ya, kurang lebih 80 tahunan lagi masih hidup. Jadi betul-betul mengalami masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, 30 tahun itu. Karena khilafah kata Nabi 30 tahun dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baru 30 tuh, masih siapa 50-an lagi mengalami masa ya Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai beliau pernah ikut perang kemana? Menundukkan Andalus, Visigoth. Padahal usia udah tua. Ikut apa? Berjihad kemana? Ke Andalus. Masya Allah. Ya, bahkan beliau bercerita ketika dia sudah tua, dia lihat anak semuanya ngumpul, masya Allah, udah nggak tahu lagi nih anak apa cucu ini, apa cicit nih, banyak sekali ngumpul. Seru kali ya, Lebaran gitu kan? Ya, itu anaknya siapa tong gitu kan? Oh, ayah cucunya ini pak, gitu kan? Aduh, yang mana juga lupa dah, karena saking apanya tuh, saking banyaknya itu, bukan lagi satu RT kayaknya udah satu kelurahan sudah. Ya semua isinya apa? Anaknya semua. Ya kalau di sini kan di Jurumudi, ya dulu mungkin orangnya dikit ya. Kalau bahasa ini kumpi, tahu kumpi? Hah? Nggak tahu kumpi? Kumpi itu bapaknya engkongnya. Ah kumpi. Itu tinggalnya di sini dekat Alkamal situ, namanya Haji Ning gitu. Jadi Haji Ning ini punya istrinya ini anak satu-satunya lah ya dari tuan tanah, masya Allah. Ya dinikahin sama dia, punya tanah sabrak-abrak. Karena anaknya berapa? 11 atau 13 gitu. Ya kakek anak termasuk anak bontot yang gak jadi. Ya dikasih tanah sono sana sini. Jadi kalau hitung-hitung dari pos 1 itu bandara sampai daerah sini, kalau orang asli itu udah keturunannya Haji Ning semua. Ya sampai sini semua ini keturunannya siapa? Haji Ning. Nah, Roma sama-sama nah ya.
Generasi keempat berarti. Ya, tadinya anaknya dapat banyak, kemudian cucunya segini, sekarang kita yang generasi 4 cicitnya dapatnya ya paling 70, 100. Ya, habis semua tanahnya buat apa? Kontrakan nih ya, dijualin semuanya. Ya, itu kalau ngumpul Masya Allah tuh ramai semuanya, seru. Pernah cita-cita gini, ya antum bikin marga sendiri boleh. Karena orang Arab dulu, ya ketika pecah, dia nyempal ke sana, nanti dia bikin lagi Bani Asad. Jadi ngumpul di situ dia. Nanti anaknya ini mungkin ada yang berantem kelas, pecah lagi, dia nyari tempat baru, dia bikin lagi Bani apa? Bani terserah lah. Misalkan nih si Nobel pengen bikin Bani Nobel. Di mana dia cari tempat yang kosong, yang masih luas, di situ beranak pinak dah. Namanya dikasih namanya marganya nanti Bani Nobel. Itu marga-marga gitu. Misalkan di Medan, di Batak, itu kan ada marga-marga itu. Asal usulnya gitu. Jadi punya anak, dikasih nama-nama, kemudian biasa manusia clash, berantem, cari tempat baru. Bikin apa? Marga sendiri dari namanya dia. Ya ada si Siregar, ada apa lagi si Tompul, lain banyak ya. Tadinya itu nama orang, ya kemudian dia bikin sendiri, klan sendiri, banyak lagi akhirnya, dan seterusnya pecah-pecah. Sama di Indonesia orang-orang Arab yang pakai baba itu banyak, ada Bawazir, ada Basalama, ada Abduh, ada Bawahnya, Bakathir. Banyak sekali itu, Asad, apa nih? Nah, Bajri, nggak tahu ya dia, Bajri ada ya. Di Arab bukan, ya mungkin ya. Arab kayaknya sih mukanya sih muka Arab. Ya, pokoknya pakai baba itu tadinya sama nama orang, cuman dia bikin klan baru. Akhirnya banyak ratusan klan. Ya, ratusan apa? Klan. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, qala jaa Arabiyun, telah datang Arabi. Arabi itu orang Baduy. Ya, orang Baduy. Dan jangan dikira orang Baduy itu kumuh-kumuh. Baduynya Arab ya kaya-kaya juga. Punya unta ratusan, punya sawah. Cuma memang karakternya apa? Kaku. Karakternya apa? Keras. Gitu ya. Pertama kali muncul mesin cuci di Saudi, ya orang Arab pakai apa? Mesin cuci, masukin air dia, pas mau buang bingung dia, gimana nih, diangkat sama dia gini. Saking Baduynya, makanya Arabi makanya dibilang Baduy. Tapi Baduy dari situnya ya, tapi dari sisi pengetahuan tentang bertani, beternak, bagaimana masak, wah itu top mereka. Bahkan dalam sisi bahasa mereka paling juara. Ini orang-orang apa? Baduy. Makanya si Bawai itu orang Iran, tapi belajar bahasa Arabnya itu sama orang Baduy. Sampai nikah sama orang Baduy. Pengen tahu bahasa Arab yang betul-betul murni, yang kalau ngomong semuanya dikasih harokat. Aina dhahabta ya akhi? Kan enak ya. Ana adhabu ila suqi. Wah, udah kayak nonton film Arab pokoknya. Ya, kalau Arabnya di kota, waduh kacau ngomongnya sudah. Tapi kalau Arabnya Baduy, bahasanya masih terjaga. Makanya rela-rela siapa? Si Bawai ini dari Persia masuk ke kampung-kampung Baduy. Meneliti dia. Wah, ini kenapa dibacanya domah, ditulis. Ya, akhirnya bisa bikin buku. Dari hasil penelitian kurang lebih 20 tahun hidup bersama siapa? Orang Baduy. Ya, sampai orang Arabnya marah-marah. Mana katanya si Bawai jago bahasa Arab. Ya, padahal dia bukan orang Arab. Sini gua tantang kata dia. Datanglah ke rumahnya si Bawai. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aina abuk. Yang datang anaknya nih, perempuan. Ditanyain, aina abuki? Di mana bapakmu? Apa kata si anak? Zahaba abi ilal fayafi liyafi al-fai'a fa idza fa'al fai'u fa'a abi. Waduh, ngomong apa kata nih anak ini? Ini baru anaknya kata dia. Apalagi bapaknya. Udahlah, gua nyerah aja kata dia. Ini bahasa-bahasa tinggi nih, pakainya fa'a semuanya. Fa'a itu bisa artinya hadir,
bisa artinya pulang, bisa artinya nanti bergeser matahari. Ya, kata dia anaknya aja kayak begini, apalagi bapaknya. Udahlah, gua pulang aja nanti. Kalah debat dia sama anak kecil. Ya, ini siapa? Si Bawai. Jadi orang Baduy jangan kayak orang-orang yang kagak pakai sendal, bawa madu. Itu juga Baduy juga, Baduy suku itu mah. Ya. Kalau Baduynya di Arab antum muda tuh pakainya hiluk. Ya, pakainya mobil-mobil besar, santai dia sambil menikmati hasil kurma, ya. Sambil ngeliatin pohon-pohon anggur. Ya, malas dia di kota hidupnya. Karena pusing hidup di kota. Mendingan hidup di mana? Di Baduy, tenang kata dia, menikmati gemericik air. Ya, makan madu tinggal ngambil ke gunung-gunung, madunya lezat-lezat di sana. Ya, enggak usah pusing-pusing nyari duit kata dia. Ya, alam ini sudah melimpah kata dia. Tinggal diolah. Itu orang-orang apa? Baduy. Cuman memang kadang perangainya apa? Keras. Ja Rabiun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang orang Baduy Arab, kemudian kencing di salah satu sisi masjid. Tiba-tiba masuk ngapain? Kencing aja. Dia kan nggak tahu kalau itu masjid. Ya, nggak tahu dia itu harus dihormati. Fazajarahun nas, kemudian manusia menghardiknya, mengusirnya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarang mereka, itu melarang para sahabat. Maksudnya apa? Biarin aja dia kencing dulu, selesaikan. Nah, ini hikmah. Ya, karena mungkin jadi kalau dia, woi jangan kencing, nanti dia lari-lari, semuanya jadinya apa? Berecetan. Atau ya anggaplah dilarang kemudian berhenti, itu bisa mudarat. Lagi ngeluarin ampas, kemudian ya stop, dipotong. Nah, itu bisa mudarat kepada kantong kemihnya dan seterusnya. Ya, padahal Nabi nggak belajar kedokteran ya, tapi tahu ya karena diberi taufik, ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya udah biarin aja, biar najisnya satu tempat gitu. Ya, dan juga dia bisa menyelesaikan apa? Hajatnya. Dan ini pernah Anda praktekkan, Anda omel-omelin waktu sakan di Angkatan 1 situ. Ya itu kan posisi mojok tuh. Ya, ternyata buat orang apa banyaknya? Kencing. Jadi habis naik motor mungkin dia kebelet nyari tempat, wah ini kosong nih. Ya, Anda lagi di atas, lagi main HP. Enggak taunya kencing dia. Anda bilang, "Woi, jangan kencing di situ." "Apa lu pelit bener lu kencing." Galakan dia. Cuma kencing pelit. Ya, ini kencingnya di situ aja. Akhirnya galakan dia jadinya. Makanya selesaikan dulu hajatnya, ya baru nanti kalau mau diomelin gitu dan seterusnya. Ya, ini apa? Termasuk hikmah di dalam nahi mungkar. Falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'i. Maka tatkala Baduy telah selesai hajatnya, setelah selesai kencing, Nabi memerintahkan minta zanub. Zanub itu seember ya, min ma'in dari air. Fa uhriqa alaih, kemudian diguyur ke atasnya. Kemudian apa? Diguyur ke atasnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya apa? Muttafaqun alaih. Adapun siapa nih orang Arabnya, memang ada beberapa riwayat siapa namanya, tapi riwayatnya tidak sahih. Ada yang mengatakan dia adalah Dzul Khuwaisirah, tapi hadisnya lemah. Al-muhim datang orang Baduy Arab, selesai. Namanya siapa? Ada beberapa riwayat memang, tapi rata-rata tidak sahih riwayat tersebut. Ya, ada yang mengatakan Dzul Khuwaisirah, tapi hadisnya lemah, hadisnya tidak sahih. Sekarang kita bahas hukum-hukumnya. Yang pertama, hukum kencing adami. Adami itu maksudnya Bani Adam. Ya, hukumnya apa? Hah? Ya, bil ijma hukumnya najis. Ya, bil ijma hukumnya apa? Najis. Ya, baik yang besar maupun yang kecil. Yang kecil itu orok. Ya, walaupun memang orok ini kalau lelaki, khusus lelaki ya, dia belum makan apa-apa, tidak usah dicuci, tapi dia petrikan ini aja. Tapi itu juga menunjukkan dia najis, tapi najisnya tidak berat, najisnya yang ringan. Tapi tetap dia dikatakan apa? Najis. Ya, jadi semua air kencing laki, perempuan, besar, kecil itu apa? Najis. Hanya saja memang ada rukhsah untuk bayi laki-laki
yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Maka cukup diapain? Kepret-kepret itu ambil air begini. Ya ada ilahnya ya, kalau laki-laki itu sistem pencernaannya itu lebih bagus ketimbang siapa? Anak perempuan. Paham ya? Jadi pembakarannya itu lebih halus sehingga ampas yang keluar itu tidak terlalu bau sebagaimana anak perempuan. Ya, yang punya bayi tahu nanti. Ya, apeknya kencing anak laki dengan kapeknya kencing anak perempuan, lebih bau yang mana? Yang perempuan. Yang lebih bau apa? Perempuan. Karena hormon yang ada pada ini berbeda. Hormon yang ada pada lelaki itu bisa membakar lebih sempurna, sehingga hasilnya lebih minim lah, lebih kecil dari pembusukan dan seterusnya. Makanya kata Nabi cukup diapain? Cukup. Dan ini sekali lagi ya bukti bahwasanya apa yang dikatakan Nabi itu wahyu. Karena Nabi nggak ngerti kedokteran. Ya orang sini aja baru tahu meneliti. Oh ternyata benar apa yang dikatakan Nabi. Ternyata kencing laki-laki, anak laki-laki orok, ya itu dibandingin sama perempuan lebih bau, lebih banyak bakterinya dari siapa? Yang perempuan. Sama kayak penelitian lalat. Ini lalat nih, masuk kemana? Air. Jangan diapain? Jangan dibuang airnya. Tapi apa caranya? Celupin, baru ambil, buang, minum. Ya, ternyata setelah diteliti baru sini, oh bener. Ya, satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung apa? Obatnya. Ya, waduh masuk lalat, buanglah. Jangan, mubazir. Ya, celupin aja lalat. Kemudian ya men, selesai minum. Tawakal Allah, nggak akan dia kena kolera apa kena virus, nggak apa. Ya, ada keberkahan ketika mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah berikutnya, goit. Nah, goit ini nya, ya buang atau peses. Ya sama, Imam Nawawi menukil ijma akan najisnya, baik yang besar maupun yang kecil, yang orok. Ya kalau fesesnya semuanya apa? Najis. Ya walaupun fesesnya masih bentuknya kalau bahasa sini tai kalong ya. Yang bayi baru lahir kan keluarnya apa? Hitam hijau. Nah, itu juga apa? Najis. Itu juga apa? Najis. Ya. Kalau najis diapain ya? Dibersihkan gitu. Masalah yang ketiga, apakah wajib menggunakan air untuk membersihkan tanah? Nah, tadi kan masalahnya ya orang Baduy kencing di pojok misalnya. Nah, itu bagaimana cara bersihnya? Apakah wajib menggunakan apa? Air. Sebagaimana tadi Nabi perintahkan minta seember air, kemudian diapain? Diguyur atau disebrok apa namanya itulah. Ya. Maka jumhur ulama berpendapat ala annahu yata'ayyan li tathhiril ard ay yakuna bil ma. Jumhur ulama mengatakan ya wajib terpastikan kalau bersihkan tanah yang terkena najis itu harus menggunakan apa? Air. Ya. Mafhum? Ya, kalau dia kering, misalkan najisnya kering, ini belum cukup kata dia untuk menghilangkan najis tersebut. Tapi yang lain dari Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf temannya, dan ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam, ya tidak wajib menggunakan dengan apa? Air. Ya sekedar dia hilang zatnya, mafhum, terangkat atau hilang atau punah, maka tanah tersebut sudah menjadi apa? Suci. Adapun perbuatan Nabi ya harus pakai air karena memang itu masjid. Ya, harus segera. Ini tempat-tempat yang mulia. Jangan sampai orang sholat ternyata nyium bau apa? Sing. Ya, maka segera diangkat, segera dibersihkan. Tapi sekedar ada najis misalkan di depan kita di situ di tanah, ya, sekedar dia kering lama-lama itu pun sudah teranggap bersih, hilang. Ya sudah teranggap apa? Bersih, hilang. Tapi kalau mau dibersihkan segera ya nggak masalah. Ya sebagaimana tadi apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau tunggu panas matahari, ya lama nanti bersihnya,
lama apanya? Lama hilangnya. Makanya untuk bersegera menggunakan apa? Air. Tapi kalau misalkan semua najis harus pakai air, ya repot nanti, masyaqqah. Ya, maka bisa dengan cara lain seperti kering, kepanasan dan seterusnya, ya, atau dibuang itunya. Yang penting terangkat zat dari najisnya, maka sudah teranggap apa? Suci. Maka sudah teranggap apa? Suci. Ya, dan tidak usah pula harus ditutup, digali tanahnya pinggirnya, nggak usah. Ya, cukup tadi disiram, tidak usah ditutup dan seterusnya, maka ini apa? Telah suci. Telah suci. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita petik pada pertemuan kali ini, dua hadis. Ya, hadis tentang kucing dan hadis tentang orang Baduy yang kencing di mana? Di dalam masjid. Ya, sekali antum boleh lihat di YouTube misalkan replika Masjid Nabawi. Itu kan udah banyak tuh. Atau kalau nanti mau umroh masuk ke museum, ya ada nonton itunya, layar besar perjalanan Masjid Nabawi. Yang dari cuman kotak doang 50 kali 50, kemudian dikasih pelepah di depan doang, ya belakang-belakangnya itu apa? Masih kosong, cuman tiang-tiang. Ya kan orang Baduy nganggep ini apaan ini kan? Ya kata dia, wah itu enak tuh, sepi, mojok dulu lah, kencing. Ya, nah ini nggak apa-apa buat maklumat kita, atau melihat bagaimana perjalanan kuburannya Nabi yang dicor sebelah ininya dan seterusnya, yang tadinya begini, tambah lagi begini, tambah lagi begini. Nah, itu sudah banyak edukasi yang dipaparkan oleh pihak-pihak apa? Saudi. Itu bisa jadi maklumat. Ya, karena dulu kan kuburannya Nabi pengen dicuri kan. Ya, karena jasadnya Anbiya itu tidak akan punah, dimakan tanah enggak, hidup. Maksudnya masih tetap utuh. Ya, pengen dicuri oleh orang siapa? Syiah. Akhirnya untuk melindunginya dicor itu. Jadi kayak dijagain gitu. Pakai apa? Pakai cor-coran besar. Nah, itu kan ada apanya? Edukasinya. Ya, bagaimana perjalanan Ka'bah dari mulai kotak, kemudian dibikin ininya, dihancurkan lagi, dibikin lagi kotak, dihancurin lagi, dibikin ininya lagi. Ya, akhirnya udahlah, nggak usah, kotak aja udah. Daripada nanti rajanya beda lagi, bangun lagi, raja beda lagi, bangun lagi. Nanti akhirnya Ka'bah jadi mainan oleh raja-raja. Ya, karena sempat di masanya Abdullah bin Zubair itu Ka'bahnya nggak kotak, tapi dibikin melengkung, yang Hijr Ismail ya. Jadi kotak terus dibangun ke atas tapi melengkung. Bisa bayangin itu. Ya, Abdullah bin Zubairnya lengser, sama raja berikutnya dia main. Hancurin lagi, kotak lagi. Nanti raja berikutnya naik, diapain lagi? Dibangun lagi. Akhirnya apa? Jadi buat main-mainan. Ya, sama aja kayak dunia pendidikan di Indonesia kan, ganti menteri, ganti apa? Ganti kurikulum. Kalau zamannya dulu anak sekolah, ya minjem bukunya sama saudara-saudara sepupu yang apa? Udah pernah belajar, nggak usah beli buku, karena pelajarannya apa? Sama semua. Sekarang tiap tahun, ya ganti lagi, beli lagi. Ya, jadi buat apa ya? Main-mainan. Kayak di Saudi, mana ada ganti-ganti kurikulum ya? Sudah, itu aja. Dari zaman kapan juga belajarnya usul salasa, qaidul arba, selesai. Ya, nggak ada ceritanya ganti menteri, ganti lagi kurikulum. Ya kita ganti nih, pakai Mesir aja dah, atau pakai yang lain. Ya, paten sudah. Jadi jelas arah pendidikannya itu Pak, jelas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhalu, barakallahu fikum. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Ya. Cicak deh. Cicak hewan apa itu? Kalau bak mandi airnya besar atau kecil? Cicak, dia minum ya? Dijilat juga ya? Ntar deh, cari dulu ya, murojaah dulu nih. Manusia satu ini nih, cicak emang. Manusia atau hewan ini? Ada lagi yang lain? Ya. Ya aduh.
oleh Syekh Saleh Utsaimin. Dia bertanya, kita ya belum lihat YouTube-nya ini, pertanyaannya kenapa ada tidak wajah berseberangan dengan penjelasan Syekh Utsaimin, sedangkan mereka belajarnya di sana. Soalnya besok kasus sebat pas pembahasan Syekh Utsaimin bilang uzur bil jahl ini masalah ikhtilaf ijtihadiyah. Nanti kita dudukkan masalahnya. Iya. Iya. Biar lebih seru. Iya. Karena pas besok pembahasannya ketika saya bilang ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bilang ya ini perkara jahil tidak diberikan uzur. Terus dikomen kan sama siapa? Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, saya tidak meyakini bahwasanya saya berpendapat seperti ini. Tapi dalam perkara apa? Ya, terus disebutkan contohnya ternyata dalam perkara memerangi. Ya, dalam perkara apa? Memerangi, mendatangi, menghukum dan seterusnya. Tapi kalau kita ikut kasus tersebut dari awal, dari pertama Syekh Utsaimin, ya tidak ada ceritanya memberikan uzur dalam bab penamaan. Banyak sekali kalimat-kalimat beliau yang menegaskan orang yang begini kafir, orang yang begini kafir. Ya, ini yang kadang dipakai setengah-setengah. Jadi kenapa tadi dai roja kenapa bertentangan? Ya pada hakikatnya kalau mereka memang pernah belajar di Syekh Utsaimin ya seharusnya kan ngelihat kalamnya beliau secara utuh. Tapi kalau kita lihat sekarang yang dipakai bukan kalamnya Syekh Utsaimin. Kalam-kalamnya Ibrahim Ruhaili, kalamnya Sulaiman Ruhaili, kalamnya Abdul Aziz Rais. Ya, yang itu ibaratnya sudah banyak kalamnya ulama menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka dalam masalah hal tersebut. Ya. Besoklah, makanya kalau masail itu didudukan dengan porsinya itu lebih puas. Ya, semoga juga penjelasan yang kemarin bisa dipahami itu. Kenapa alasan kita tidak sholat di belakang orang yang tidak mengkafirkan pelaku syirik apa? Syirik besar. Kenapa? Karena dia belum menghadirkan lawazim. Walaupun dia sudah menghadirkan inti, tapi dia belum menghadirkan apa? Lawazim. Dan lawazimnya lawazim yang melekat lagi, yang nggak bisa lepas. Maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Makanya kemarin Anda beri contoh. Betul kalau orang umroh intinya adalah tawaf, sa'i atau ihram dulu, kemudian tahallul itu inti. Tapi ada lawazim, paspor, visa. Terus ada orang yang datang, "Pak, saya mau umroh." Diminta paspornya, "Ngapain pakai paspor? Orang saya mau umroh." Ya. Kan gitu kan. Otaknya yang mana gitu kan. Ya kan saya mau umroh. Iya Pak, harus ada paspornya, ada visanya. Nah kira-kira antum sebagai pihak travel mau berangkatin dia? Mau nggak? Enggak lah, nggak mau lah. Ya. Misalkan ada orang mau daftar kemana gitu perusahaan, gitu kan. Iya memang intinya kerja di perusahaan itu. Tapi kan sebelum masuk ngapain dulu? Kasih CV, kasih persyaratan, ya SKCK, apa lagi? Pakai uang juga. Ya kalau itu nggak dikasih, gimana ceritanya mau kerja? Betul, memang kerja itu intinya masuk perusahaan, dia kerja set. Tapi ada kelaziman yang harus dihadirkan. Dia tidak menghadirkan. Kira-kira antum mau makanya kan murjiah jenis ini betul-betul merusak akal, merusak fitrah gitu. Jadi intinya orang bebas mau ngapain aja, yang penting inti kan, lawazim nggak usah. Begitu. Ya, makanya kalau ngambil cuma sepotong-sepotong semua orang juga bisa. Makanya karakternya ahlul bidah kan seperti ini, ngambil kalam cuma sepotong-sepotong. Yang menurut mereka enak diambil. Ya, padahal dia guru-gurunya Syekh Utsaimin, tapi ketika Syekh Utsaimin ngomongnya, wah ini bahaya ini, nggak dipakai lah, cari ulama yang lain. Makanya dari dulu, ya hujahnya itu aja, kalam-kalamnya Ibrahim Ruhaili.
yang ketika dia memaparkan S3-nya, ya dosen pembimbing bilang ente nggak paham masalah udzur bil jahal ini. Ya ulang lagi, buat lagi, baru pulang ya nggak ngerti masalah apa? Masalah udzur bil jahal. Ya. Jadi kalau mau insaf itu kan kita kaji bersama gitu. Kayak kemarin kita sebutkan kisahnya Khalil Harras. Ya walaupun dia dari Mu'tazilah tulen, tapi ada sifat insaf di dalam hatinya. Insaf itu fair. Ya, semua bukunya dibaca. Ya, mafhum ya. Semua bukunya dibaca sehingga bisa melihat masail secara utuh. Tapi kalau orang yang sudah nggak fair, ya akhirnya menuduh Syekhul Islam mujassimah. Ya karena beliau bilang Allah punya tangan, Allah punya ini, itu aja cuma dilihat. Akhirnya dituduhlah Syekhul Islam sebagai mujassimah. Mafhum? Baca kalamnya yang lain, nanti dituduhlah Syekhul Islam Asy'ari. Dituduhlah begini, kan aneh jadi ya. Padahal beliau dalam kitab-kitab yang lain membenci sekali, membantah pemikirannya Asy'ari, Jahmiyah dan seterusnya. Makanya Pak, lihat kalimat, kalam secara apa? Utuh. Ya, tapi kalau cuma nyamanya ini sepotong, nggak akan ketemu. Ya, sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Sesuai dengan apa? Hawa nafsu. Ya, emang berat ya, mau diapain lagi? Ya, langsung bisa pegang dia. Kan hati nggak bisa dipaksa. Ya sudah, perang pemikiran aja sudah. Ya, tuh mau pegangin dia gitu. Ayo lu, mau. Kan nggak bisa. Ayo lu kalau nggak meyakin ini loh. Makanya ya banyak para ulama menegaskan ya bid'ah irja itu bid'ah kufriyah. Bid'ah kufriyah. Kenapa? Karena dia akan membuang syarat, membuang rukun. Yang penting kan saya sudah syahadat, yang penting kan saya sudah ya sholat. Nggak begitu Pak Ustadz. Ya, ada kelaziman yang harus dihadirkan. Ya makanya anak pasang status kemarin ya mafhum. Ya dulu kan ada sini ikhwah-ikhwah juga yang keroja gitu kan. Ayo Ustadz kita majukan Maidah. Ayo siapa namanya? Ya, yang penting tahun ayo. Ya. Oke siap Ustadz, bikin Instagram, pokoknya bikin kajian-kajian flyer. Akhirnya ngundang lah itu si Syekh Jadullah itu kan. Ya Anda diplomatis aja. Aduh, Maidah belum ada WC namanya. Maidah tempatnya kecil. Ya, padahal udah ngerti, udah tahu. Ini ustadz-ustadz modelan begini nih, takutnya nanti kena fitnah. Ini nggak jadi. Ya, pengen ngundang lagi Raihanul Bahrain. Ya, Anda diplomatis lagi. Ya, Afwan nih belum sempet kayaknya dah. Ya, masih banyak kerjaan. Ya. Yang ketiga lagi banyak. Akhirnya dia jengah juga kali ya. Apaan nih? Masa Ustadz Salafi begini nggak mau kajian-kajian ini? Akhirnya mundur tanpa berita. Ya. Maksudnya apa? Ya kalau kita tahu yang hak itu, walaupun mungkin kita cara menyampaikannya masih pelan-pelan, tidak langsung saraha, yang penting ada bentuk penolakan di situ. Ya ketika kita memang betul tahu kalau dia memang dai-dai yang berpemahaman tidak benar. Maksud, yang mana share? Ya dikatakan orang yang nyembelih untuk Nyi Roro Kidul atau nyembelih untuk laut dalam rangka menyelamatkan dia dari gangguan jin atau diberkahi apanya hasil lautnya. Ya tidak boleh dikatakan dia sebagai apa? Musyrik atau kafir. Alasannya, lihat aja alasannya seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Bodoh, apa lagi? Syubhat, apa lagi? Takwil. Ya, dan dia telah tetap Islamnya dengan apa coba? Salat, syahadat. Itu hanya. Ya, berarti cuma menghadirkan inti, tapi lawazimnya tidak diapain. Tidak dihadirkan. Berarti kan sama aja. Orang mau umrah tapi nggak dia pakai paspor, diajak naik pesawat, ya sampai di Saudi mana paspornya, mana visanya, nah lo penjara tuh nanti. Ya atau belum sampai di Saudi nggak akan juga bisa karena nanti mau cek paspor ya mau boarding minta apanya, paspor minta visa, ya atau enak-enak aja terima duitnya, ya paket umroh 30 juta terima duitnya pokoknya beres Pak. Ya berangkat sama saya mah nyaman. Ya, tapi nggak usah paspor, nggak usah visa. Antum sudah terima duitnya, sampai di bandara nggak berangkat. Noh lo.
rugi antum nanti, bisa digerebek ya, dilaporin, wah ini travel nggak benar karena memberangkatkan apa begini-begini. Yang punya visa saja, yang punya paspor saja masih dipermasalahkan ketika ngurus visanya dari kuota reguler, itu masih dipermasalahkan. Ya, apalagi dia nggak punya apa-apa, paspor nggak punya, visa nggak punya, pada itu perkara yang lazim melekat. Ya, dan ini sekali lagi fitrah, ini fitrah. Ya, antum mau ngaji, intinya apa sih ngaji? Duduk di sini kan, dengerin ceramah. Tapi kalau antum nggak naik motor, ya nggak berangkat di sini, mager di rumah, jadi ngaji? Nggak jadi. Ya, antum mau nikahin anak, emang ya namanya kawin, namanya nikah, ya sudah hubungan suami dan istri yang sah. Tapi kalau nggak ada akad, nggak ada sewa catering, nggak ngundang-undang, bisa diapain antum sama tetangga? Wah, jangan-jangan udah melendung duluan katanya. Ya ini namanya ya tuduhan-tuduhan seperti itu yang akhirnya muncul. Jadi pahami ya, bukan Islam itu bukan hanya intinya saja, tapi kelaziman-kelaziman ini harus dihadirkan. Nah, di sisi Murji'ah ini dibuang semua, syarat nggak pakai. Ya, mau dia menghinakan Al-Quran, mau dia mengolok-olok Allah dan Rasulnya, tetap masih muslim. Gimana ceritanya? Hah? Ini kan rusak. Ini ya, ini rusak. Terus antum mau sholat di belakangnya, ya hati-hati aja. Ya, hati-hati saja. Allah alam besar. Ada lagi atau cukup ya? Ya mungkin besok ya yang siap jadi panitia habis daras kasih subat mungkin kita sedikit rapat lah ya, nggak usah lama-lama ya, palingnya setengah jam sampai 1 jam lah. Mohon kesediaannya, barakallahu fik. Kan ini juga termasuk lawazim. Ya memang inti daurah adalah apa? Datangin syekh, kemudian dia sampaikan apa? Materi. Tapi kalau nggak ada koordinasi, gimana ceritanya? Ya, udah nggak usah rapat-rapat. Nah, apa sih rapat-rapat? Ya kalau tiap hari rapat ya boleh atau marah-marah. Wah, Ustaz kerjanya tiap hari rapat nggak jelas, nggak ada hasil. Ya akhirnya orang malas juga mau rapat. Tapi paling nggak ya adalah beberapa kali pertemuan, mungkin 2 kali atau 3 kali. Tujuannya untuk yang mau aja ya, yang mau saja jadi panitia. Ya mungkin kalau yang berhalangan nggak masalah, nanti mungkin di share hasilnya di grup. Ya poin-poin apa saja yang akan kita kerjakan. Semoga Allah berikan kelancaran dan keberkahan. Ya. Soalnya ada wacana nih lagi ngelobi Syekh Fauzan juga nih mau teleconference. Ya kali aja sukses berhasil kan masya Allah nih. Ya mufti langsung mufti am, mufti lajnah ditelepon, masya Allah. Ini bukan membesarkan Maidah ya, cuma memang dakwah itu harus punya taji gitu. Dakwah itu harus punya apa? Power. Ya jangan melempem kayak kerupuk. Nah, ada saudara kita mungkin di perkusi sana diem aja. Ya ini menunjukkan tidak ada yang namanya solidaritas dalam apa? Dakwah. Itu termasuk kelaziman. Ya, walaupun jangan pakai cara-cara anarkis, cara-cara hizbiyah, tidak. Tapi murni karena kita cinta kepada dia, ahli tauhid yang mungkin sedang dirundung masalah atau sedang ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan termasuk lawazim yang seharusnya terbentuk gitu. Mafhum? Yang seharusnya apa? Terbentuk. Ya. Karena sebagaimana suku Aus dan Khazraj mereka bisa jadi kokoh karena apa? Karena tauhid itu. Ya, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.